Nah, ketika kami jalan menuju ke pos 2 di tengah-tengah jalan gitu kan, aku ini mulai merasakan hawa-hawa yang tidak enak gitu loh. Seperti tengkukku ini berat gitu, panas, merinding. Sampai pada akhirnya aku ini mendengar, benar-benar mendengar seperti ada suara kentongan gitu loh. Tuk 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 tuk. Nah, setelahnya Awi ini ambil lagi ikan yang masih direndam, yang di dalam bumbu kuning, yang masih mentah, benar-benar mentah gurame itu. Diambil, dia makan lagi. Dia makan benar-benar mentah. Setelahnya Awi ini tiba-tiba melotot ke arah kami berdua gitu loh. Apa manteng-manteng aku? Asu. Udah belum ya? Udah, oke siap. On. Oke. Wis madang durung ya? Udah dong. Madang apa? Biasa mie tek. Tek. Kang Kumis. Oke, siap ya, tak mulai ya? Iya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, di kesempatan kali ini saya akan kembali bercerita sendiri. Dalam artian tidak membawa narasumber, tidak menghadirkan narasumber kali ini. Nah, cerita yang akan saya bawakan kali ini adalah pengalaman saya pribadi. Ketika saya dan dua teman saya ini mendaki ke Gunung Slamet via jalur di Bajai yang ada di Pemalang. Nah, sebenarnya cerita ini sudah pernah saya bawakan dan mendapatkan respon yang cukup baik pada waktu itu di channelnya Bang Sumar Adiwijaya. Karena kebetulan, alhamdulillah saya pernah diundang ke sana oleh beliau dan menceritakan kisah saya ini. Nah, tujuan saya kembali menceritakan kisah ini, faktor yang pertama, karena banyak dari rencang-rencang ini yang menghendaki saya untuk membawakan cerita ini kembali. Karena menurut mereka, itu adalah pengalaman yang cukup epik. Lalu yang kedua, banyak pembelajaran. Banyak pembelajaran edukasi dalam cerita ini untuk para pendaki ataupun rencang-rencang yang baru akan melakukan aktivitas pendakian agar lebih mempersiapkan diri, agar lebih waspada, pokoknya dan lain sebagainya lah. Banyak sekali pelajaran. Nah, itulah kenapa cerita ini kembali saya angkat gitu ya, Tem. Jadi dua teman saya ini namanya si Awi. Awi ini nama lengkapnya Kasnawi. Jadi saya memanggilnya Awi dan Feriawan. Feriawan ini manggilnya Ferry. Itu kemarin Ferry kan sempat main ke sini ya gitu. Nah, tak suruh podcast ini tidak mau gitu loh. Karena dia malu. Karena pernah dipanggil juga kayaknya sama Bang Umang ini untuk ke sana itu mau dipanggil akan, tetapi Ferry memang satu belum ada waktu, dia pemalu kalau di depan kamera. Makanya dia agak sulit untuk ke sini. Ya sama lah dengan Kitut itu sama Nurul itu. Sama kalau di on cam ini enggak mau gitu loh, malu. Nah, kira-kira pelajaran apa saja dan kejadian mistis apa yang sempat saya dan dua teman saya ini alami. Baik, sebelum saya melanjutkan lebih jauh cerita ini, tim saya ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat rencang-rencang yang sudah mendukung kami sejauh ini, sudah subscribe, like, komen, share video-video dari channel kami, dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami menjadi lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, rencang-rencang jangan lupa ya untuk share video kali ini sebanyak-banyaknya. Karena apa? Ini mengandung edukasi, pembelajaran dalam dunia pendakian. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih. Baik, tanpa berlama-lama, segmen pengalaman pendakianku kita mulai. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh hayu
luputa ing lara luputa bilai kabeh jin setan datan purun. Jadi pengalaman ini tak dapatkan pada bulan November tahun 2022. Jadi sudah setahun lebih ya. Pada waktu itu aku bareng dua temanku ini mendaki ke Gunung Slamet via jalur Dibajaya yang ada di Pemalang. Karena kebetulan Pemalang itu adalah kabupaten saya gitu. Saya kecamatannya di Comal, kabupatennya di Pemalang. Jadi awal ceritanya ini pada waktu itu aku ini udah cukup lama ndak naik gunung, hampir sekitaran 2 tahun pada waktu itu. Terakhir itu 2019 kayaknya sama si Kitut ini ke Lawu. Nah, saya ini ndak naik gunung karena posisinya saya ini lagi fokus kerja gitu loh, lagi fokus di dunia pekerjaan saya. Jadi hobi naik gunung, kecintaan saya terhadap gunung agak tak kesampingkan dulu karena fokus kerjaan itu untuk cari duit lah gitu. Nah, kondisinya aku udah main YouTube, akan tetapi belum terlalu intens seperti sekarang. Jadi ketika saya vakum itu tidak tahu kenapa tiba-tiba ada dua teman saya ini datang ke rumah saya gitu loh, ngajak untuk naik gunung ke Gunung Slamet. Jadi mereka berdua ini teman sekaligus adik pendakian saya gitu loh. Karena mereka berdua ini kondisinya ini memang umurnya agak jauh di bawah saya. Nah, pada waktu itu di kampungku, ya sampai sekarang itu kan ada satu komunitas namanya Planet gitu. Komunitas pecinta alam, khususnya dunia pendakian namanya Planet. Nah, dulu aku sempat ngurusi komunitas itu sampai pada akhirnya aku udah berkeluarga gitu, terus aku kan udah agak vakum dari komunitas itu dan diteruskan sama si dua temanku itu, namanya Ferry sama si Awi yang datang ke rumahku itu ngajakin untuk naik gunung. Nah, pada waktu itu Ferry sama Awi ini ngajak naik gunung dadak intinya. Mas, ayo mas naik gunung, kata si Awi pada waktu itu. Mau ke gunung mana? Ke Slamet aja. Mau ke Slamet. Terus mau lewat jalur mana? Aku kan tanya pada waktu itu. Nggak tahu ini enaknya mana, Bambangan apa mana. Nah, akhirnya aku ini pun mengajukan ide usul untuk naik via jalur Dibajaya gitu. Lewat Dibajaya ada yang ada di Pemalang gitu. Nah, mereka pun sana kan katanya sepi gitu mas, apa enggak serem? Enggak sih, biasa aja. Aku juga sering ke sana gitu. Tapi aku ke sana ini bukan naik gunung ke Dibajaya, jadi sering main-main ke base camp gitu loh, rencang-rencang untuk sekedar nginep di sana, begadang di base camp aja, cari angin gitu. Nah, akhirnya si Ferry sama Awi pun setuju. Awalnya si Awi ini agak memberi ide, gimana kalau lewat Jurang Mangu aja mas. Jadi kan ada dua jalur di Pemalang, Dibajaya sama Jurang Mangu. Karena Jurang Mangu ini letaknya lebih dekat gitu dari lokasi kampung kami di Comal ini. Awi bilang kayak gitu, akan tetapi si Ferry juga udah Dibajaya aja lah, sesekali lewat sana coba, karena itu jalur baru dan juga terkenal jalur pendek untuk menuju puncak Slamet gitu. Nah, akhirnya si Awi pun setuju sama si Ferry. Ya wes lah, aku nurut aja. Nah, akhirnya kami bersepakat ini untuk naik ke Gunung Slamet via jalur Dibajaya. Nah, pada waktu itu aku bilang sama si Ferry sama si Awi, aku tolong ya, ini barang-barang perlengkapan pendakian aku disiapin di base camp, masih ada ndak di base camp komunitas itu Planet? Oh masih mas. Emang punya mas Arga pada di mana? Aku agak ini ndak rapi gitu aku orangnya, naruhnya ini pada kesingsal gitu loh di gudang, jadi kayak trekking pole, kayak sepatu, terus apa lagi ya, nesting, kompor dan lain sebagainya. Yang tersisa itu cuma tas keril gitu loh. Akhirnya kan si Ferry pun menjawab, udah tenang aja mas, nanti tak siapin semuanya, mas Arga bawa keril aja biar tidak repot, matras, tenda dan lain sebagainya, pokoknya nanti pakai punya komunitas saja. Oh ya sudah kalau gitu. Ternyata di komunitasku ini sekarang juga udah jalan gitu, kayak peralatan gunung, perlengkapan ini juga disewa-sewakan untuk para pendaki pemula yang baru melakukan aktivitas pendakian gitu loh. Oh ya sudah, bagus lah, aku bilang gitu. Nah, aku pun mengucapkan terima kasih, sampai pada akhirnya mereka pun pulang gitu. Nah, singkat cerita, hari pendakian ini pun tiba. Nah, kami bertiga ini berkumpul dan akan berangkat menuju ke base camp Dibajaya yang ada di Desa Celekataan,
kecamatannya Pulau Sari, Kabupaten Pemalang ini menggunakan 2 sepeda motor. Jadi pada waktu itu 1 sepeda motor akan berboncengan dan aku akan sendiri gitu. Rencananya awal seperti itu. Nah sudahlah, akhirnya sebelum berangkat ini dicek lagi peralatan pendakian gitu kan, terus list logistik yang akan kami bawa. Sampai pada akhirnya ini apa enggak kurang, aku bilang itu logistiknya. Kata si Ferry, udah mas, nanti mampir di minimarket aja di jalan, kita tambahi logistik lah, beli apa gitu. Oh ya sudah, siap. Nah akhirnya kami pun berangkat untuk menuju ke base camp di Pajaya. Nah perjalanan kami dari Comal, kecamatan Comal menuju ke base camp di Pajaya yang ada di Pulau Sari ini baik-baik saja. Jadi awalnya tidak ada kendala apapun, sampai pada akhirnya kami masuk di kawasan wilayah yang sudah di sekitaran Pulau Sari gitu kan, udah hampir sampai di base camp di Pajaya ini. Ada satu kendala, jadi motor si Ferry ini mengalami bannya kempes gitu, bocor. Akhirnya kami pun berhenti. Nah karena kondisinya sudah di lereng gunung gitu kan, agak susah juga cari tambal ban gitu. Akhirnya ya sudah, kita tuntun motor ini. Motor ini punya Ferry dituntun gitu loh, sampai pada akhirnya nemu satu tambal ban. Nah di situ motor Ferry ditambal, pada sekitaran setengah jaman gitulah tambal ban ini selesai. Nah jadi kami berangkat ini kan pagi gitu, dari rumah jam 8 gitu. Sesampainya di sana ini pada sekitaran jam 10, sampai ini motor bocor setengah 11-an lah kami ini, sampai motor bocor ini ditambal. Nah sekitar setengah 11 kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke base camp di Pajaya. Karena memang jaraknya sudah dekat gitu kan, tidak ada 15 menit kami pun sampai di base camp di Pajaya itu. Nah sesampainya di sana jam 11 kurang, ini kondisinya cukup ramai pada waktu itu pendakian. Aku tanya sama si Ferry juga, Fer, kata kamu sama si Yawi ini sepi sini di Pajaya ini kok ramai gitu. Ya mungkin kebetulan aja mas, ini ramai juga karena akhir tahun. Oh iya mungkin. Nah akhirnya kami memarkirkan motornya, sampai pada akhirnya aku ini menemui temanku yang jaga Posimaksi. Jadi aku kenal yang jaga Posimaksi gitu loh, pos perizinan. Di situ namanya Aan sama Hendra. Nah tak samperin mereka berdua ini, kami salaman. Nah mereka pun tanya, wah naik gunung lagi nih. Ya udah lama ini bro, aku udah naik. Biasanya ke sini kan cuma main sama kalian begadang. Sama siapa ditanya? Itu sama 2 temanku ini, adik di komunitas. Oh pendaki baru ya kata mereka. Ya enggak baru juga, udah cukup lama kan, tetapi aku baru naik sama mereka gitu loh kondisinya. Belum pernah naik sama sekali, cuma ini baru pertama kalinya. Oh ya sudah, akhirnya aku ngobrol-ngobrol sebentar di situ. Nah nampak si Yawi sama Ferry ini habis parkirin motornya langsung menuju ke base camp gitu, area base camp untuk naruh kerilnya dan mereka istirahat. Jadi pada waktu itu menurut si Endra dan Aan ini banyak sekali pendaki itu yang dari luar Pemalang. Itu ada dari Banjarnegara, ada dari Pekalongan, Purwokerto, ada pula dari Semarang, Jogja, banyak sekali rombongan-rombongan ini. Sampai base camp ini penuh kondisinya. Nah setelahnya aku menghampiri si Ferry sama Awi. Fer, kita istirahat dulu ya, nanti kita naik agak habis duhur gitu, karena itu kan jam 11. Nah di luar dugaan si Ferry ini menjawab, lu mas, kita ngetrek malam aja, aku udah punya niatan buat naik malam gitu loh, mendaki malam. Aku kan agak kaget di situ, loh kok naiknya malam, apa enggak bahaya? Udah siang aja, aku bilang sama si Ferry. Enggak mas, ayolah mas, ngetrek malam. Aku pingin bener-bener ngetrek malam, kata Ferry. Awi juga, jadi biar punya pengalaman ngetrek malam. Aku ini cuma batin aja, bukannya aku takut demit dan lain sebagainya kan, tetapi aku lebih ke kalau malam gitu kan kita berebut oksigen gitu loh Dam. Nah, jadi kita berebut oksigen, jadi nafas jadi sesak, dengan pepohonan kita berebut oksigen. Dan juga bahayanya ini kalau hewan-hewan malam ini teman-teman, kalau ngetrek malam ya, ini untuk sekedar informasi saja, kalau naik gunung lebih baik maksimal ini habis duhur lah, jam 1, jam 2 ini naik. Kalau udah gelap jangan naik. Ini pengalamanku, pembelajaranku juga buat rencang-rencang semua. Karena aku posisinya ndak enak gitu sama Ferry, ya wes lah, tak iyain aja. Dan setelahnya kami pun menata keril dan peralatan ini di base camp. Setelahnya mengeluarkan logistik gitu loh, sama kompor untuk kita makan siang. Nah, pada waktu itu kondisinya kan di depan base camp ini ada warung, akan tetapi nampak tutup gitu. Makanya kami memutuskan untuk masak aja lah, enggak apa-apa, masak mie instan atau apa yang gampang-gampang aja. Nah setelahnya aku menghampiri lagi si Aan sama Hendra, ditanya mau naik kapan bro sama Mas Aan itu.
Aku mau naik nanti mas malam. Loh, kok naik malam? Apa ndak siang aja gitu? Ndak mas, ini soalnya temanku 2 ini ngajakin ngetrek malam. Bahaya bro, kamu ndak takut gitu? Aku juga takut mas, sebenarnya ya apa? Hewan malam gitu loh. Ini kan masih banyak juga ya di sini. Nah kata Mas Aan, yuk kita kan ndak tahu kondisi hutan gitu loh. Bisa saja masih ada macan, bisa juga masih ada babi hutan dan lain sebagainya. Pokoknya disarankan untuk ngetreknya siang aja. Mas Aan juga ngomong. Akhirnya aku berusaha ngomong lagi sama Ferry sama si Awi, akan tetapi mereka bersikukuh untuk tetap berangkat di malam hari. Nah aku pun bilang sama Aan sama Hendra, wis lah pokoknya aku tak berangkat tidak apa-apa, insya Allah tidak ada apa-apa. Lah mereka pun intinya mengizinkan, dan ya sudah, yang penting waspada, hati-hati. Kalau suasananya ataupun sudah tidak kondusif, ya sudah kalian ngecamp aja, cari tempat yang landai atau apa. Oke siap. Nah aku pun tanya sama mereka, ini mana daftar simaksinya, aku tak ngisi. Nah mereka berdua ini, si Hendra sama Aan, udah ndak usah simaksi lah, naik aja. Ya ndak bisa gitu, aku kan gitu. Biar sama lah kayak pendaki lain. Karena kenal terus aku ndak ngisi, ya ndak gitu. Nanti kalau ada apa-apa aku di atas kan susah juga. Kalau mau ada apa-apa lah gitu susah. Akhirnya mereka pun memberikan buku daftar simaksi, kami mengisi. Aku mengisi daftar simaksi, namaku, nama si Feriawan sama Kasnawi itu tak isi. Setelahnya aku menuju ke arah 2 temanku itu, tanya gimana ini mau masak apa. Udah mateng ini, masak mie instan mas sama telur. Nah, sudah, akhirnya kami makan siang itu. Kami makan siang. Nah setelah makan siang ini aku sholat duhur, dan setelah sholat duhur ini aku kan berbaring gitulah, leyeh-leyeh gitu di base camp, karena mau istirahat dulu sebelum kami ngetrek. Karena ini ngetrek malam, ini udah lama juga aku nggak naik gunung. Waduh, ngetrek malam ini berebut oksigen gitu kan, dengan pepohonan. Sudahlah aku istirahat dulu. Nah nampak di situ Awi juga istirahat. Lah Ferry ini sedang ngobrol dengan para pendaki lain dari rombongan lain yang dari kota lain itu. Nah nggak terasa aku ini ketiduran gitu loh, ketiduran kelayah. Sampai pada akhirnya Ferry ini bangunin aku, mas bangun mas, bangun, udah sore. Aku ini bangun, tak lihat jam tangan, udah 4:30. Aku tidur lama ya, aku belum sholat asar juga. Ya sudah mas, bangun mas, ayo kita siap-siap terus langsung berangkat aja. Aku pun meyakinkan si Ferry sekali lagi, ini beneran mau berangkat sore. Ini udah mau maghrib loh, menjelang waktu maghrib, udah mau suruh. Udah enggak apa-apa mas, nanti kita sholat di tengah jalur aja. Oh ya sudah kalau gitu. Karena dia bersikukuh, aku pun mengiyakan. Nah aku lihat di situ Awi ini sedang tidur gitu. Aku bilang sama Ferry, dibangunin aja Awi. Oke mas, siap mas. Aku tak bersih-bersih dulu ke belakang ke toilet. Setelahnya aku tak sholat asar dulu, baru kita langsung berangkat. Oke siap. Nah aku pun ke toilet, aku bersih-bersih diri, aku wudhu. Setelahnya aku melaksanakan sholat asar di base camp itu. Nah setelah sholat asar tak lihat loh, Awi udah ndak ada. Batinku pada waktu itu, si Awi ini udah ini loh, udah apa namanya, udah berangkat dulu gitu, udah ke depan. Nah akhirnya kerilku kan tak tata dulu, tak cek lagi, udah lengkap semua. Aku pun jalan menuju ke depan, karena keril si Awi, keril si Ferry juga udah ndak ada. Aku ke depan jalan, ternyata Ferry ini di depan base camp. Aku tanya sama si Ferry kan, tak colek gitu, Fer, udah mas, siap ini. Awi di mana? Aku tanya kan. Itu Awi di depan. Jadi posisinya Awi ini ada di depan base camp gitu. Depan base camp kan ada seperti buk-buk kayak tembok untuk duduk-duduk gitu, kayak gerbang. Nah akhirnya aku pun ngajak si Ferry, udah kalau mau langsung naik aja. Tak liatin langit, udah gelap. Karena kondisinya bulan November ini kan bulan-bulan hujan. Sebenarnya aku agak males untuk naik di bulan hujan karena bakal payah di pendakian, gerimis gitu kan. Akan tetapi karena diajak gitu kan, namanya nggak enak aku. Ya wes, akhirnya aku sama Ferry jalan. Aku sempat pamitan sama Mas Aan sama Mas Hendra itu di Posimaksi kan. Mas aku tak berangkat dulu ya. Wah pancen tua-tua keladi kata mereka. Mantap bro, hati-hati yo, ngetrek malam. Siap, pokoknya kalau udah nggak kondusif kalian ngecamp aja, kata Mas Aan sama Hendra. Oke siap, kami berangkat dulu. Akhirnya kami berangkat. Nah sesampainya di Awi ini tak colek, ayo berangkat Wi. Awi ini cuma diem aja. Jadi wajahnya ini nampak pucat. Nah, aku sempat tanya sama Wi, kamu sakit po Wi? Enggak sakit. Nah setelahnya tak ajak ini Awi diem aja. Nah akhirnya kan ya sudah, aku bilang sama Ferry, bentar ini tak beli tolak angin dulu. Itu warung sebelah yang tadi tutup itu kan udah buka. Ini kayaknya si Awi kok agak masuk angin gitu. Akhirnya ya wis mas, tak antar kata Ferry ke sana gini. Beli
tolak angin. Nah setelah beli tolak angin, kami kan ngasihkan tolak angin ini kepada si Awi gitu. Wi, ini Wi, diminum dulu Wi. Nah dipegang aja sama si Awi. Nah tiba-tiba Awi ini bilang, berangkatnya nanti dulu ya mas, badanku agak nggak enak gitu. Aku tak minum tolak angin sama aku tak pesen teh hangat dulu kata Awi. Oh ya sudah kalau gitu, tak pesenin ya ke warung, aku bilang gitu. Nggak usah mas, aku aja. Awi ini jalan sendiri ke warung. Dia pesen teh hangat, mungkin di situ lah aku sama Ferry ini posisinya duduk di depan base camp. Nah pada waktu itu Ferry ini ngobrol-ngobrol dan ternyata Ferry ini membawa satu cincin. Nah cincin ini adalah pemberian dari guru spiritualnya gitu. Nah karena kondisinya Ferry ini emang ikut seperti bela diri itu, silat yang menggunakan tenaga dalam. Nah cincin yang seperti batu akik merah ini Ferry bilang ini dikasih oleh guru spiritualnya, katanya untuk jaga-jaga dia. Nah aku ini tanya sama Ferry, lah ada isinya enggak? Ada kok mas, ini kata guruku buat jaga-jaga aku. Nah aku ini agak deg gitu. Aku bilang sama Ferry enggak usah dibawa aja, udah ditaruh di jok aja, atau dititipkan dua temanku itu, si Mas Aan sama Hendra, aman kalau di base camp. Enggak mas, tak bawa aja, enggak apa-apa. Nah aku ini agak khawatir juga, karena di beberapa kasus aku juga pernah menemui kalau barang seperti cincin ataupun gaman yang lain yang ada isinya gitu, justru bukan melindungi, bukan menjaga, kan tetapi bisa menarik gitu loh makhluk-makhluk yang tidak kasat mata ini untuk mendekat kepada kita. Nah aku tanya sama Ferry, tak yakin ini sekali lagi, Fer, ini kok kamu bawa dipakai ini udah dari berangkat apa dari kapan? Udah dari berangkat mas, dari kita itu nambal ban gitu loh, itu tak pakai karena kondisinya di jok kemarin itu, tak pakai di tambal ban sampai sini tadi udah. Nah aku ini kan tanya karena aku nggak lihat, nggak mengamati si Ferry pakai cincin itu. Aku meyakinkan Ferry sekali lagi, Ferry udah ditaruh di jok aja, nggak usah dibawa, di jok motor aja, nggak masalah, tak pakai aja. Nah Ferry ini sempat tanya, Mas Arga kenapa takut ya mas? Ya bukan masalah takut, maksudnya jagani aja aku. Nggak mas, sudah tak pakai aja, nggak apa-apa. Oh ya sudah kalau gitu. Nah setelahnya Awi ini balik dari beli teh hangat, menghampiri kami berdua, tapi diem aja dia. Wajahnya masih pucat, dia duduk di tembok tadi, di buk-buk itu depan base camp. Aku tanya sekali lagi, Wi, ini beneran kamu mau berangkat kuat gitu? Kayaknya kamu agak sakit. Dia ini cuma menggeleng aja sambil berucap, udah nggak apa-apa. Oh ya sudah kalau gitu. Akhirnya berangkatlah kami dari base camp ini pada sekitaran jam 5 sore. Kondisinya ini gelap, mendung, kabut ini turun dengan sangat tebal, dan gerimis ini rintik-rintik gitu loh. Akhirnya kami jalan. Nah kami jalan ini singkat cerita kan sampailah kami di satu lokasi yang namanya Bukit Melogi Cinta. Di base camp di Bajaya ada namanya Bukit Melogi Cinta. Jadi seperti bumi perkemahan, camping ground gitu. Akan tetapi kondisinya ini sudah tidak dipakai lama, jadi udah usang semua. Di situ ada ayunan-ayunan besar yang menggunakan kayu gitu kan. Terus ketika sampai sana ini aku udah sekitaran jam 5:30, sudah waktu menjelang maghrib surup. Karena sebelumnya kami jalan ini kan melewati ladang warga gitu seperti biasa. Nah sesampainya di camping ground Melogi Cinta ini udah sekitaran 5:30 sore. Sampai pada akhirnya aku ini karena kemungkinan efek nggak naik gunung lama, jadi kan agak takut gitu loh Dam yo. Jadi agak seperti gimana gitu Dam, karena udah kondisinya 2 tahun pada waktu itu kan. Jadi agak mikir yang macam-macam gitu, seperti ada ayunan yang pakai kayu besar-besar. Itu kondisinya di itu loh Dam, di apa, pohon-pohon besar gitu loh. Jadi udah usang, benar-benar udah pada rusak gitu loh. Akhirnya kan aku mikir ini udah mau maghrib gitu kan, ada entah itu kuntilanak atau apa gitu kan, nggak karuan aku. Nah, cuma tak batin aja, bismillah, nggak ada apa-apa gitu udah. Kami ini jalan melewati Bukit Melogi Cinta. Nah kami sempat melewati ladang warga lagi. Nah ketika sampai di ladang warga tersebut, kondisinya maghrib ini sudah tiba gitu loh. Aku bilang sama kedua temanku, ini berhenti dulu yo karena surup ini maghrib. Kita sholat dulu, kita maghriban di sini, di lokasi ini. Nah kedua temanku ini setuju. Jadi posisi jalannya aku ini di depan. Nah Ferry ini di tengah, Awi ini paling belakang. Nah dari awal pendakian ini memang Awi ini banyak diemnya, karena memang anaknya ini pendiam. Jadi aku ini tidak curiga awalnya kalau Awi kenapa-napa, ditambah dia agak pucat, kemungkinan tidak enak badan, tapi kok dipaksain naik. Aku mau melarang ya tidak enak posisinya gitu.
Akhirnya kami berhenti di situ di tengah jalur karena maghrib ini tiba. Nah setelahnya kami sholat, nah kami istirahat, kami ini ngerokok gitu kan, minum air mineral sambil ngobrol. Di situ Awi ini diem aja. Nah tidak begitu lama aku sama Ferry ini lagi ngobrol, tiba-tiba terdengar kayak ada yang mengunyah sesuatu gitu, kraus 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 kraus. Nah tak lihat ke belakang ternyata itu Awi. Awi ini lagi makan sawi gitu loh. Nah aku kan tanya, "Wi, lah kamu dapat sawi mana?" "Itu tadi di belakang." "Loh, sawinya siapa?" "Ya itu di kebun tadi tak ambil tak makan." Aku kan sempat kaget, "Loh kamu jangan gitu toh, itu kan sawinya punya para petani, ditanam untuk dijual lagi, kasihan lah. Kalau mau minta yo izin." "Nah, mau izin siapa, ndak ada orang kok, dimakan terus saja." "Udahlah wong paling sawi untuk ganti air," kata si Awi. Jadi seperti yang kita tahu kayak sawi gitu kan memang mengandung banyak air. Jadi kan memang bisa untuk mengganti air lah. Jadi kita bisa hemat air karena posisinya kan mata air ini nanti jauh sebelum pos 5 di atas. Nah aku pun akhirnya yo memaklumi aja, yo wis lah enggak apa-apa, tapi tak bilangin kalau mau ambil-ambil kayak gitu nanti izin lah sama petani, jangan sembarang gitu, enggak enak lah. Awi ini cuma diem aja melanjutkan makannya sampai sawi ini habis, bener-bener habis. Dan bogol itu apa ya Dam? Kayak bawahnya dari sawi ini kan udah habis itu, dibuang. Nah setelah dibuang ya sudah, rokok udah habis, aku bilang sama mereka berdua, ayo kita lanjut jalan biar sampai di pos 1 dulu, gampang nanti di sana kita istirahat lagi. Nah akhirnya kami melanjutkan perjalanan. Kami jalan dengan formasi aku masih di depan, aku di depan, Ferry di tengah, Awi ini di belakang. Nah kami ini jalan untuk menuju pos 1, kondisinya masih gerimis rintik, langit ini benar-benar gelap, udah mulai masuk ke vegetasi yang rapat gitu kan. Untuk menuju pos 1 jalannya agak becek gitu kan. Nah kami ini jalan. Nah sebelum kami sampai di pos 1 ini aku merasakan betul suasananya kok udah ndak enak gitu, karena kami jalan ini kan senyap karena itu maghrib dan aku ini berusaha untuk ngajak ngobrol si Ferry, si Awi terus gitu. Akan tetapi yang nyautin terus si Ferry itu loh. Awi ini nampak diem sampai aku tanya, "Wi, kamu kok diem aja? Ngobrol lah, bercanda biar ndak ngantuk," gitu aku alasannya. Awi ini diem aja. "Oh, ya wes lah karena memang anaknya pendiam." Kami jalan terus sampai pada akhirnya tibalah kami di pos 1. Pos 1 ini namanya pos babatan. Nah, kami di pos babatan, aku tanya sama kedua temanku, "Ini mau istirahat nggak?" Ferry ini jawab, "Nggak usah mas, udah kita langsung jalan aja, kita minum sebentar langsung jalan." "Oh ya sudah kalau gitu." Minum kami air mineral. Nah kondisinya kan udah jam 6 lebih seperempat itu, hampir setengah 7 lah. Kami pun melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos 2. Nah ketika kami jalan menuju ke pos 2, di tengah-tengah jalan gitu kan, aku ini mulai merasakan hawa-hawa yang nggak enak gitu loh. Seperti tengkukku ini berat gitu, panas, merinding. Ini ada apa yo? Aku cuma istighfar aja, astagfirullahaladzim, ini ada apa yo? Aku jalan ini di depan. Sampai pada akhirnya aku ini mendengar, benar-benar mendengar seperti ada suara kentongan gitu loh. Tuk 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 tuk. Nah, tak liatin kiri kanan, kok tidak ada apa-apa. Aku lanjut jalan lagi. Posisinya aku diem, belum bilang sama kedua temanku ini. Jalan lagi. Nah, di tengah-tengah jalan itu aku kan dengar lagi tuk 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 tuk. Bener-bener suara kentongan. Ini yang pakai bambu gitu loh. Akhirnya aku ini berhenti. Nah, posisinya si Ferry sama Awi ini agak jauh di belakang. Makanya aku berhenti dulu, tak liatin ke kiri kanan dan ternyata aku ini melihat ada samar-samar. Ini seperti nenek tua yang membungkuk gitu loh. Posisinya ini memegang kentongan. Akan tetapi menyamping gitu, tidak menghadap ke arahku. Rambutnya ini beruban, memakai kebaya. Ini benar-benar bungkuk, wajahnya ini samar-samar. Jadi tuk 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 sambil jalan. Nah, aku ini kan cuma istighfar aja, astagfirullahaladzim. Ini bener gak yang tak lihat? Tak ucuk-ucuk mataku. Karena kondisi kabut itu tebal pada waktu itu. Nah, tiba-tiba sosok itu hilang. Jadi benar-benar hilang, gak kelihatan di balik pohon yang besar yang ada di situ. Nah, aku ini, apa aku capek ya berhalusinasi? Nah, aku ini diem aja. Aku mau bilang sama si Awi sama Ferry, aku nggak tega karena kalau aku bilang ini bisa jadi masalah sendiri. Kalau mereka nanti takut gimana gitu loh. Tak simpen aja, insya Allah nggak ada apa-apa, udah jalan lagi aja. Akhirnya jalan lagi aku lanjutin jalan. Nah, si Ferry ini sempat tanya, "Mas barusan berhenti ada apa?" "Nggak apa-apa, aku nungguin kalian, udah ayo jalan." Nah posisinya ini deket, udah deket ini. Aku, Ferry sama Awi ini udah deket.
jalan, tidak begitu lama, aku tiba-tiba kok mencium lagi. Kok seperti ada bau kemenyan. Nah, aku ini masih jalan, tak cium terus gitu kan. Baunya benar-benar nyengat ini. Akhirnya aku ini coba memandang ke arahnya Ferry. Coba Ferry ini raut mukanya berubah enggak? Dia mencium enggak gitu kan? Tak liatin. Nah, Ferry ini nampak wajahnya biasa saja gitu. Nampak biasa saja. Apa Ferry ini enggak mencium yo? Cuma aku tok. Nah, aku terus jalan. Sambil aku ini mikir, ini kemenyan apa dari pemukiman warga? Akan tetapi ini udah mau sampai pos 2. Ini enggak mungkin kalau dari bawah bau kemenyan ini sampai atas. Apa ada orang yang di lereng gunung ya lagi bakar-bakar dikasih kemenyan, karena biasanya kan seperti itu untuk mengangkat badan gitu. Nah, aku ini masih jalan, benar-benar menyengat. Nah, aku mikir positif aja, mungkin ada petani atau apa yang lagi ada di tengah hutan, lagi nungguin kebunnya atau apalah, yang lagi bakar-bakar kayu sambil dikasih kemenyan itu biar hangat gitu mereka. Udahlah, aku diem aja. Nah, aku pun berasumsi Ferry ini tidak mencium pada waktu itu. Wes, aku lanjut jalan aja sambil diem aja. Nah, dengan sendirinya kemenyan ini pun hilang ketika kami tiba di pos 2. Nah, kami tiba di pos 2, namanya ini Gubuk Abang, pos Gubuk Abang. Nah, sesampainya di sana, aku tanya sama Ferry, Ferry istirahat ya Ferry di sini. Aku kok nafasku agak ini, agak pendek gitu, udah agak pendek. Sudah mas, tapi mau istirahat di mana? Karena kondisinya dari pos 2 Gubuk Abang ini seperti naik gitu loh, rencang-rencang. Jadi tidak ada tempat untuk istirahat, batu yang berlumut gitu. Istilahnya di mana ya? Tak cari-cari, oh ternyata di atas ada tanah yang agak landai di situ. Nah, bawahnya ini seperti menurun gitu kan, batu yang berlumut. Nah, akhirnya kami memutuskan untuk istirahat di sana. Dengan kondisi Awi ini masih diem aja, akan tetapi wajahnya udah tidak nampak pucat gitu, tapi diem aja. Nah, kami pun beristirahat di situ. Nah, Ferry ini bilang, mas, kita ngopi dulu mas di sini mas. Ini di termos kan udah ada air panas, kita tinggal nyeduh aja, nggak usah pakai kompor gitu. Nanti pakainya kompor kalau kita udah ngecamp aja. Oh siap. Akhirnya menyeduh kopi di situ si Ferry. Nah, Awi ini tiba-tiba jalan nurun ke sisi jalur yang mau masuk ke hutan gitu. Nah, tak tanya di situ kan, Wi mau kemana? Awi ini diem aja. Dan ternyata Awi itu kencing di situ di tepi jalur. Sempat tak tegur juga, Wi agak masuk lagi. Itu buat para pendaki atau orang yang lalu lalang lewat gitu kan, kasihan itu dikencingin jalur. Awi ini diem aja, kencing sampai selesai dia balik, nggak ngomong apapun. Nah, sesampainya di tempatku sama si Ferry itu lagi nyeduh kopi, lagi ngopi gitu, baru bakar rokok, si Awi ini tiba-tiba bilang, udahlah ayo kita jalan aja, kelamaan kita, kebanyakan berhenti. Nah, aku ini tanya, Lui, ini kan baru nyeduh kopi, sayang kan kalau kita buang gitu. Aku bilang, udah jalan aja jalan, udah kelamaan, lagi-lagi berhenti, ngapain? Kalau kalian mau di sini ya sudah, aku tak jalan duluan. Duh, aku kan agak kaget loh, ini anak kenapa? Anaknya pendiam, biasanya halus gitu kalau ngomong, dan jarang marah, kok ini seperti marah-marah nesu gitu kan. Aku mikirnya mungkin ini Awi agak tidak enak badan, terus kecapean apa ya, karena aku juga nebaknya susah. Anak yang pendiam ini kan kadang kita nebaknya susah gitu loh rencana-rencana. Ya wis lah, aku akhirnya bilang, Ferry gimana? Udah mas, jalan aja tidak apa-apa, ini kopi buang aja tidak apa-apa. Akhirnya kopi dibuang. Nah, dikemasin lagi kan, termos, cangkir itu. Kami jalan lagi untuk menuju ke pos 3. Nah, kami ini jalan sampai pada akhirnya kami ini berada di pertemuan jalur. Jadi kalau dari Dipajaya nanti kita ketemu dari jalur yang dari Bambangan gitu, pertemuan jalur gitu loh. Nah, di situ ada pohon-pohon besar dan ini bisa untuk penanda juga. Oh, ini memang pertemuan jalur, penandanya seperti ini gitu loh, pohon-pohon besar gitu kan. Dan ada tulisannya juga pertemuan jalur. Yus, aku bilang sama mereka, ayo kita lanjut aja, udah hampir sampai berarti ini ke pos 3 Pondok Cemoro. Nah, mereka pun nurut. Jalan kami untuk menuju ke pos 3 Pondok Cemoro pada sekitaran jam habis isya itu. Jalan. Nah, di tengah jalan keanehan kembali terjadi. Posisi jalannya masih utuh. Aku ini di depan, Ferry di tengah, dan Awi di belakang. Nah, ketika di tengah jalan menuju ke pos 3 itu, Awi ini sempat bentak si Ferry gitu loh. Seperti bentak, Fer, ayo toh Fer, jalannya yang cepat, lamban. Jadi ayo Fer, jalannya yang cepat, lamban kamu, lambat sekali. Nah, aku ini sempat negur si Awi ini, santai aja Wi, jalan pelan-pelan, yang penting aman, kita selamat sampai di pos 3 lah. Yang penting aman, kita jalan, udah pelan-pelan juga sampai. Awi ini cuma diem aja. Kami lanjut jalan lagi, sampai pada akhirnya Awi ini bentak Ferry lagi, Fer, ayo Fer, jalan yang cepat,
lambat kowe. Nek iso kowe mlayu. Aku kan agak kaget loh. Ini anak kenapa si Awi ini? Jadi Awi ini bentak si Ferry. Ayo Fer, kalau bisa kamu jalannya yang cepat. Kalau bisa kamu lari aja. Jalannya lambat lu. Aku ini kaget loh. Awi ini kenapa? Akhirnya kan tak hampiri gitu. Nah di situ aku pun bilang sama si Awi, Wi udah santai aja lah Wi. Yang penting kan jalan pelan-pelan gitu kan. Nanti juga sampai gitu. Nggak usah nyepet-nyepet gitu. Apalagi kamu nyuruh lari gitu kan. Nggak etis lah. Kasihan si Ferry itu juga capek. Kasihan apa Ferry? Lambat itu jalannya. Aku ini udah aneh. Ini Awi kenapa kok marah-marah terus sama Ferry? Yus lah, aku cuma bilang sekali lagi sama Awi, jalannya santai. Kita bakal sampai di pos 3 di Pondok Cemoro. Kamu udah ngajak aku naik, udah nyuruh aku jadi leader di rombongan ini, ya kamu harus nurut sama aku. Mau nggak mau, udah jalan pelan-pelan aja. Awi ini diem aja, tapi wajahnya ini seperti melotot gitu, agak aneh gitu kan. Ya wes lah, jalan lagi kamu. Nah, kami ini jalan sampai pada akhirnya alhamdulillah sampai kami di Pondok Cemoro. Di Pondok Cemoro ini kami sampai pada sekitaran udah malam gitu kan, udah jam 10-an. Aku bilang sama mereka semua, ini kita mendirikan tenda aja di sini ya. Ferry ini yang menjawab, iya mas siap mas, sudah capek banget ini. Kita langsung masak aja terus tidur. Oke siap. Nah ketika kami duduk, keril udah dicopot semuanya, tas itu udah dicopot. Ferry ini kondisinya kan bawa tenda. Dia tenda ini udah diambil dari keril, udah mau digelar gitu loh. Sama aku tok berdua. Lah Awi ini duduk aja, memandangnya ke arah hutan. Nah aku tanya sama si Awi, Wi, ini dibantuin Wi. Awi ini cuma diem aja. Si Ferry ini bilang sama aku, udah mas, kita aja berdua nggak masalah. Itu Awi kecapean mungkin. Oke. Tak kelar ini sama si Ferry. Nah tiba-tiba Awi ini bilang, loh, kok mendirikan tenda di sini? Ayo lanjut jalan lagi aja, mendirikan tenda nanti di pos 4. Aku ini agak kaget loh, Wi. Lah tadi kan aku bilang, kalau kita di sini mendirikan tenda, kamu diem aja. Ferry mengiyakan. Kalau kamu memang tidak setuju, bilang dong dari tadi. Nah Awi ini cuma diem aja. Terus dia ini kayak ngeloyor jalan dan tiba-tiba ini berucap, loh, kalau kalian tidak mau aku tak jalan sendiri aja ke pos 4. Loh, ini anak kenapa? Kok egois gini? Nah Ferry ini cuma diem aja. Tak tanya akhirnya Fer, ini gimana Fer? Udah mas, tidak apa-apa mas, dilipat lagi aja. Udah kita nurutin si Awi aja. Barangkali dia memang lagi emosional, lagi capek. Oh ya sudah loh gitu. Akhirnya dengan sedikit agak emosi aku ini, cuma tak pendem aja. Kami ini melipat tenda lagi. Jadi rencang-rencang yang naik gunung juga tahu gitu kan, kalau tenda udah keluarin itu kan capek, kita mau lipat-lipat lagi. Nah Ferry ini bilang, udah mas tenda tak masukin ke tasku aja lagi. Nah setelah rapi kita ini jalan. Awi ini di depan, akhirnya tak susulin. Udah kamu belakang aja, tengah, aku yang depan. Aku bilang gitu, aku yang leader, depan aja. Awi diem aja. Aku ini di depan, akhirnya Awi ini di belakangnya aku. Nah di belakangnya ini Ferry. Kami ini jalan. Sampai di tengah-tengah jalan, belum sampai di pos 4 kami. Belum sampai di pos 4, tiba-tiba si Awi ini menunjukkan satu keanehannya lagi. Dia ini tiba-tiba bilang, capek ini mas, udah kita balik lagi aja ke pos 3, ke Pondok Cemoro. Kita ngecamp di sana aja, mendirikan tenda di sana, nggak usah ke pos 4. Nah tiba-tiba balik aja si Awi ini. Loh, aku ini kan kaget, berhenti sama Ferry, liatin aja, jalan ngeloyor. Tak teriakin di situ kan. Wi, lah katanya kamu mau di pos 4. Ini kita udah hampir sampai di pos 4 loh. Ini udah tengah malam. Jangan balik lagi lah, capek kita. Awi ini diem aja, keloyor ke bawah. Lah mau ndak mau, aku sama si Ferry ini pun nuruti si Awi, jalan lagi ke bawah. Sampai pada akhirnya tak salib lagi si Awi sambil aku bilang, kamu ini gimana? Kok bolak-balik gitu? Capek kita. Awi diem aja, udah pos 3 aja. Jawab cuma kayak gitu. Ya sudah loh gitu. Jalan kami akhirnya balik lagi ke Pondok Cemoro di pos 3. Nah singkat cerita kami balik lagi di Pondok Cemoro. Sesampainya di sana, sebelum si Ferry ini mengeluarkan tenda, tak tahan aku. Aku tanya sama Awi, Wi, ini beneran kita diriin tenda di sini? Udahlah kamu jangan ngerjain aku capek ini. Nah Awi ini cuma memandang aja, agak melotot itu. Terus ya iyalah di sini aja. Setelahnya Awi ini ketawa gitu loh. Tapi ketawanya ini ketawa aneh, ketawa yang asing gitu. Karena ketawanya singkat. Ya. Udah tenda didirikan aja. Oh ya sudah kalau gitu. Aku udah merasa ada yang aneh dengan Awi. Akan tetapi ya sudahlah, tak turuti aja dulu. Tak turuti karena kondisinya tidak ada pendaki lain pada waktu itu. Kalau ada apa-apa dengan Awi, aku nanti susah minta tolongnya siapa. Karena wajahnya si Ferry juga nampak seperti ketakutan. Nah ketika mendirikan tenda, Awi ini tidak ikut mendirikan tenda, cuma si Ferry. Nah ketika Ferry ini mendirikan tenda
bareng sama saya gitu kan, bareng sama aku, tak tanya si Ferry ini, Fer, kamu aneh enggak sama si Awi? Si Ferry ini cuma ngangguk aja, menandakan kalau dia merasa ada keanehan dalam diri Awi. Nah, terus gimana ya Fer? Aku minta saran gitu kan sama si Ferry, ini saranmu gimana, solusimu gimana? Udah mas turutin lagi aja, nggak turun aja langsung. Oh, jangan mas, resiko, ini udah tengah malam. Karena pada waktu itu udah jam 12 lebih gitu loh, udah tengah malam. Akhirnya tenda ini berhasil didirikan, aku sama Ferry, Awi ini masih duduk. Nah setelahnya kami nata dalamnya tenda ini kan, kasihin matras, Keril juga ditaruh di dalam. Nah aku ini sempat bilang sama si Ferry sama Awi juga, ini untuk hari ini, malam ini kita nggak usah masak yo, badanku capek. Mungkin si Ferry juga capek. Ferry ini tak tanya sebelumnya juga memang capek gitu kan jawabnya. Nah biasanya yang masak memang Ferry. Ferry ini terkenal dengan koki gunung di komunitasku, jadi masakannya dia ini enak gitu. Makanya Ferry udah bilang kalau dia capek ya wes lah, aku nggak maksa. Aku juga bisa masak, akan tetapi kan lebih enak Ferry itu masakannya. Mending Ferry aja, karena kondisinya udah capek. Aku bilang nggak usah masak, kita makan sosis aja, kita makan yang roti-roti lah, snack-snack. Nah pada waktu itu duduk di depan tenda bertiga, aku, Ferry sama Awi. Kondisinya kami ini cuma merebus air bener-bener panas untuk menyeduh kopi dan teh. Nah lagi duduk-duduk lagi ngerokok, tiba-tiba Awi ini bilang, ya masak lah mas, masa nggak masak? Jadi seperti jawabnya ini lama banget, padahal itu pertanyaan lama gitu loh. Loh Wi, lah tadi kan aku udah bilang nggak usah masak, kita makan snack aja lah, kita ngopi aja, kita bikin teh. Ini udah jam 1 dini hari loh, jam 1 malam, udah hampir pagi, kita capek, besok aja sekalian sarapan. Nggak bisa gitulah, masak, lapar aku, apa kalian udah lapar, masak lah. Nah aku pun tanya sama Ferry, gimana Fer? Tidak apa-apa, tak masakin aku aja. Sudah kalau gitu. Nah Ferry ini sempat bilang lagi sama Awi, barangkali Awi ini mau kalau udah usah masak gitu loh. Ferry ini bilang di situ, Wi, udah usah masak ya Wi, aku capek Wi, badanku Wi. Masa lah, masa nggak masak? Sambil si Awi ini agak nempeleng kepalanya si Ferry pada waktu itu. Belakang ini seperti agak ditempeleng gitu. Plak gitu. Masak lah, masa nggak masak? Lapar aku. Nah aku ini sempat melerai mereka, aku bilang sama Awi, kamu jangan kayak gitu ya, sama temen, santai aja lah, gak usah pakai emosi gitu, ngapain kamu mukul-mukul kepala ini dipegang punya orang. Nah Awi ini cuma diem aja melotot, setelahnya ketawa lagi, ketawa aneh. Kenapa emang? Loh, disitulah, momen itulah aku udah ngerasa temanku ini kesurupan, temanku ini kerasukan gitu. Nah setelahnya aku bilang sama Ferry, ada yang gak beres lah, surup ini kesurupan. Iya mas. Nah aku ini sempat berdiskusi kecil, agak lirih gitu sama si Ferry, kalau mau turun gimana, ini kan nggak mungkin, ini tengah malam, ini bisa lebih bahaya gitu. Lah ya sudah, akhirnya kami ini pun masak di situ. Nah kondisinya Ferry ini pun meminta ikanku gitu, karena kebiasaanku kalau naik gunung memang bawa ikan mentah. Nah pada waktu itu aku bawa gurame 3 ekor. 3 ekor ini, yang besar ini 2, yang agak kecil 1, sama bumbu kuning yang sudah tak buat dari rumah. Diminta sama si Ferry, ini mas, bawa sini, tak masakin aku ikannya. Oh guramenya, oke, ini tak keluarin 2, yang gede 1, yang agak gede 1, dan bumbu kuningnya. Ini Fer, tinggal rendam aja pakai air sebentar lah, 5 menit atau apa, langsung digoreng aja di wajanku, karena aku juga bawa wajan kecil gitu loh, bukan pakai nesting, pakai wajan kecil. Setelahnya ini direndam ikan itu, direndam sama si Ferry. Nah setelah direndam agak lama, gorengnya ini mipil gitu loh, satu persatu, karena wajannya kan tidak cukup kalau langsung 2 ikan. Yang gede ini digoreng dulu, sereng, digoreng dulu. Nah belum ikan ini mateng, masih setengah mateng gitu, tiba-tiba Awi ini jalan menghampiri wajan itu, ikan ini diambil dari wajan. Kondisinya setengah mateng dan minyak ini panas. Aku kan agak ngeri gitu loh, apa tidak panas dia gitu kan. Wi, nanti sabar. Kelamaan, ditaruh ini di tangan. Ikan yang baru dari minyak panas itu ditaruh, dia makan ikan setengah matang itu, makan benar-benar seperti orang yang rakus lapar gitu, sampai kesini semua gitu loh, jatuh semua, dan benar-benar habis. Tersisa ini cuma duri ikan sama kepalanya, setelahnya dibuang. Nah aku ini kan cuma melongo aja sama Ferry, mau menghalangi udah enak gitu. Akan tetapi aku sama Ferry udah tahu ini anak kesurupan. Aku harus bagaimana? Ini mau tak doain tapi nantilah, tak liatin dulu. Nah setelahnya Awi ini ambil lagi ikan yang masih direndam,
yang di dalam bumbu kuning yang masih mentah, bener-bener mentah gurame itu. Diambil, dia makan lagi. Dia makan bener-bener mentah. Sampai habis. Tersisa kepala sama durinya aja. Dibuang. Nah disitulah aku mulai pelan-pelan bertanya dengan si Awi. Wi, kamu lapar ya Wi? Lapar lah, saya tidak lapar. Aku ini bukan Awi, bener-bener bukan Awi. Dia kesurupan. Tidak mungkin Awi kayak gini makan ya dimakan sendiri, teman-temannya tidak dikasih. Tapi akan pada waktu itu akan tetapi aku tidak ini loh, tidak nyesel gitu ikannya dimakan gitu, tidak. Aku juga posisinya udah ada pengen makan sebenarnya sama si Ferry. Udah akhirnya kami duduk di situ. Aku ini sama Ferry masih memandangi si Awi terus, tak pandangi terus gitu kan karena kami aneh. Aku ini sambil membaca, kami membaca, aku sama Ferry juga. Ferry tak tuntun, ayo baca Al-Fatihah, baca surat-surat pendek, baca ayat kursi gitu, lirih aja lirih. Oke mas. Kami ini sambil memandangi si Awi. Nah akan tetapi Awi ini nampak biasa aja. Dia ini tengkreng gini loh kakinya. Tengkreng biasa aja. Dibacain doa ini dengan lirik kok biasa aja. Matanya ini seperti mata yang orang yang kosong tapi melotot gitu loh. Ke arah hutan gitu. Sambil dia ini membersihkan giginya. Yang ada sisa-sisa ikan di giginya gitu. Matanya ini melotot terus. Aku ini masih berdoa sama Ferry dengan lirik pada waktu itu. Nah, setelahnya Awi ini tiba-tiba melotot ke arah kami berdua gitu loh. Apa manteng-manteng aku? Asu. Jadi seperti apa lihat-lihat aku? Anjing gitu. Nah aku kan, loh santai aja Wi, gak ada apa-apa kok. Ngapain lihat-lihat aku? Gak ada apa-apa. Cuma seneng aja lihat kamu ini. Makan kok, lahap. Kamu lapar ya? Lapar lah. Setelahnya dia ini aneh. Pokoknya perilakunya bener-bener aneh. Nah aku ini bilang sama Ferry, ini kalau udah agak nanti 5 menitan lagi lah kita masuk tenda, kita tidur aja. Awi disuruh tidur juga. Oke siap. Nah sebelum kami ini menyuruh Awi ini untuk tidur, Awi ini udah masuk lagi ke dalam tenda sendiri. Dia masuk tanpa berpamitan, tanpa apa, dia masuk ke dalam tenda dan posisinya ini di pojok kiri tenda, tidur. Jadi membelakangi kami berdua. Ya sudah karena dia sudah tidur, ayolah kita tidur aja, istirahat. Tenda ditutup aja. Oke mas. Masuk tenda pada sekitaran jam 2 itu udah benar-benar hampir pagi. Tenda kami tutup, kami ini tidur. Jadi kami tidur, posisinya si Awi ini di pojok membelakangi kami berdua, aku di tengah, Ferry ini di kanan gitu kan. Kami ini tidur. Nah ketika aku tidur ini aku sempat mengalami mimpi. Jadi dalam mimpiku ini aku seperti pengen kencing, pengen pipis lah, pengen buang air kecil. Aku kan akhirnya bangun dari tidur itu, keluar dari tenda, aku ini nyari tempat untuk kencing. Ini di mimpiku loh ya. Nah, ada satu pohon yang cukup besar, di situ ada semak-semak gitu kan. Nah, tak pikir di mimpiku aku ke sana. Kencing ke sana aku jalan ke sana. Nah, setelahnya aku kencing. Nah, setelah kencing, aku ini mau balik ke tenda, tiba-tiba aku ini melihat seperti ada kayu. Ini warnanya biru loh. Kayu apa? Ini kok ada kayu warnanya biru di tengah hutan. Aku kan agak penasaran. Ini di mimpiku. Agak tak singkirin pakai kaki, itu kan ada seperti semak-semaknya, daun-daun gitu yang pada berguguran di situ kan, kering. Tak singkirin dan di situ aku kaget. Aku ini melihat, benar-benar melihat ada satu tengok ini seperti nisan yang pakainya kayu. Dan di situ tertera tulisan Feryawan. Jadi aku benar-benar kaget di situ, astagfirullahaladzim. Dan setelahnya aku ini terbangun dari tidurku, dari mimpiku ini aku tersadar karena aku mendengar teriakan dari Ferry. Tolong mas, tolong. Aku bangun di dalam tenda. Loh, Ferry udah nggak ada di dalam tenda. Lah Awi ini berusaha tak bangunin. Wi. Ferry minta tolong, Wi. Ferry minta tolong. Tapi Awi ini diem aja. Akhirnya aku keluar tenda langsung. Tak cari sumber suara si Ferry yang minta tolong. Mas, aku di sini, mas, aku di sini. Tak cari dan ternyata Ferry ini ada di satu jurang. Jurang yang tidak begitu curam, akan tetapi kalau jatuh ya lumayan itu, bahaya gitu loh. Tak hampiri, ternyata Ferry ini sedang seperti terprosok pegangan akar pohonnya ini yang cukup besar. Mas, tolong mas, aku tolong mas. Loh, kamu kok bisa di sini, Fer? Udah, tolongin aku dulu mas, tolongin. Akhirnya tak tolongin si Ferry itu. Tak bawa ke atas, sampai aku ini kok terjatuh gitu loh. Wah, karena berat kan, bopong si Ferry ini dari bawah, tak tarik, aku sampai ikut terjatuh. Setelahnya aku berdiri. Fer, kamu ini kenapa? Jadi Ferry ini masih kayak gini, telungkup. Mas, aku diberdiriin mas, aku benar-benar tidak bisa berdiri. Jadi seperti ada yang nindih si Ferry. Nah akhirnya kan, astagfirullahaladzim,
Aku sambil membangunkan si Ferry, berdiriin si Ferry ini sambil baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku baca. Ferry ini akhirnya bisa berdiri. Ngos-ngosan Ferry ini. Kamu ini kenapa, Fer? Udah mas, jangan di sini mas, ayo jalan ke depan tenda aja. Akhirnya jalan, kami berdua ke depan tenda. Kami ini duduk. Nah, kopi yang sisa tadi ini kan masih disesap sama Ferry. Dia bakar rokok untuk menenangkan dirinya. Setelahnya baru tak tanya, kamu ini kenapa kok bisa terperosok di sana? Kamu kencing apa gimana? Nah, Ferry ini jawab, gini mas. Dia ini menjawab dengan lirih. Karena takut kedengaran Awi, karena ini berkaitan dengan Awi, kata si Ferry. Aku mas, tadi mendengar mas Arga ini minta tolong. Loh, aku minta tolong? Aku kan bingung. Iya mas Arga ini minta tolong. Tolong Fer. Aku ke jurang Fer, aku masuk ke jurang. Aku kan kaget. Nah pas aku bangun ini aku nggak lihat ada mas Arga loh mas. Di dalam tenda tadi. Loh, aku dari tadi di dalam tenda kok. Di dalam tenda aku ini tidur juga mimpi. Enggak mas, enggak ada mas Arga tadi. Akhirnya aku ini kan keluar karena dengar teriakan Mas Arga minta tolong. Aku ini keluar tak cari lokasinya tadi mas. Mas Arga nemuin aku ini mau masuk ke jurang. Suara Mas Arga itu di situ minta tolong mas, Mas Ferry tolong mas. Aku di sini. Nah ketika tak cari Mas Arga di mana mas? Mas Arga di mana? Aku di sini Fer tolong Fer. Mas Ferry tolong aku. Jadi benar-benar ada suaranya, tapi Mas Arga ini tidak ada di situ. Tapi benar-benar kencang suara Mas Arga minta tolong di situ. Sampai pada akhirnya seperti ada yang dorong aku dari belakang mas. Akhirnya aku ini jatuh tadi. Dan beruntungnya mas, alhamdulillah aku pegangan akar pohon tadi. Astagfirullahaladzim, aku kan kaget. Jadi tak jelasin sama Ferry, bener Fer, aku ini juga mimpi. Tak ceritain mimpiku yang lihat Ferry ini. Ada namanya ini di nisan yang pakai kayu biru tadi. Ferry juga kaget, kok bisa ya mas kejadian ini menimpa kita. Apa ini gara-gara Awi ini kesurupan itu? Aku kurang tahu. Udah kita berdoa saja. Dan setelahnya aku sama si Ferry ini pun memutuskan untuk tidak tidur lagi. Karena pada waktu itu sudah menjelang tarhem, udah hampir subuh, itu udah jam 3:30. Nah, kami pun berdua akhirnya ngerebus air lagi untuk bikin kopi lagi. Kami memutuskan untuk tidak tidur. Dan aku bilang sama Ferry, Fer, ini pendakian udah tidak bagus. Besok kita pagi-pagi, tidak usah naik. Kita turun aja. Pendakian udah tidak bagus kita. Iya mas, Ferry pun nurut. Nah ini Awi gimana mas? Nah itu Awi masih dalam tenda kok, tidur. Pules dia, dilihat sama Ferry. Oh iya Awi ini masih dalam tenda tidur. Posisinya masih sama, membelakangi kami gitu loh. Di dalam tenda tidurnya seperti miring gitu. Sudah kalau gitu, kami pun ngopi. Nah singkat cerita, ketika hari ini sudah terang, hampir terang, aku sama si Ferry ini jam 5-an itu langsung melaksanakan sholat subuh. Nah pada waktu kami mau melaksanakan sholat subuh, aku kan ngajak si Awi, tak bangunin, Wi, sholat dulu, sholat. Awi ini cuma kayak gini aja, menandakan kalau dia tidak mau sholat. Oh ya sudah kalau gitu, aku pun sholat jamaah sama si Ferry. Jadi benar-benar aku ini mikir sosok yang ada di dalam tubuhnya si Awi kok tidak kepanasan gitu ya. Jadi ketika didoain, ketika kami ini sholat kok tidak ada hal-hal yang aneh gitu loh dari sosok yang ada di tubuhnya si Awi. Jadi benar-benar aku juga bingung ini kesurupan apa enggak, apa memang Awi semalam ini benar-benar capek aja terus dia memperlihatkan perilaku yang aneh. Jadi benar-benar bingung. Nah setelah sholat aku pun bilang sama si Ferry, Fer, udah Fer, masak Fer, sarapan, habis ini kita turun, tak bangun si Awi. Nah ternyata Awi ini sudah bangun, dia pun keluar tenda. Tidak ada tanda-tanda yang aneh dari Awi. Jadi Awi ini seperti normal. Oh, udah masak ya? Udah ini, bentar lagi mateng. Setelahnya duduk aku bilang sama Awi juga, kan Ferry udah tahu kalau aku tidak mau melanjutin ke atas ke puncak. Wi, kita turun aja Wi. Nggak tahu ini kok badanku capek gitu. Mungkin udah nggak kuat aku kalau muncak, tak jadiin alasan itu. Nah Awi ini di luar dugaan menjawabnya, loh kok kayak gitu mas? Mas Arga kan janji mau ngajak kami ke puncak. Emang Mas Arga nggak kuat kalau ke puncak? Kuat lah mas. Jadi benar-benar Awi ini seperti normal menjawabnya. Sampai akhirnya aku pun bingung kan, loh kok Awi normal? Aku bilang sama Ferry, Fer, gimana Fer? Udah mas, nggak apa-apa mas, naik aja. Karena Awi juga pengen naik, aku ya sebenarnya pengen naik, kata Ferry. Kamu aman kan Wi? Ditanya sama Ferry. Aman Fer, emang kenapa Fer? Ya enggak apa-apa, aman maksudnya kuat, masih kuat. Jadi benar-benar enggak aneh Awi ini. Oh ya udah kalau gitu. Nah setelahnya kami sarapan, tenda kami kemasi di Pondok Cemoro. Kami jalan menuju ke pos 4. Jalan ini enggak ada keanehan. Formasinya aku jalan di depan, Ferry di tengah, Awi di belakang, enggak ada keanehan. Sampai kami di pos 4, di Samarantu ini, kami duduk.
Kami duduk agak lama, kami ini ngerokok, minum air putih, istirahat sebelum lanjut ke pos 5. Nah rencana kami nanti sebelum pos 5 ini kan mau ambil air dulu di mata air karena untuk persediaan gitu kan. Nah, setelahnya aku ini bilang sama mereka berdua, si Awi sama Ferry, udah ya cukup istirahatnya, ayo kita lanjut jalan ambil air. Nah di luar dugaan, Awi ini menolak untuk diajak ke atas, dia ini ngajak turun gitu loh. Udah mas, turun aja mas, nggak usah naik. Loh, aku kaget lagi, sama si Ferry saling menatap gitu kan. Tak tanya Awi, ini bener mau turun? Bener lah mas, saya turun aja. Loh kamu ini gimana Awi? Katanya mau naik, ini udah sampai pos 4 loh. Udah hampir sampai di pos 5, mata air sedikit lagi. Udahlah, tanggung. Aku juga tadinya mau turun, ini kamu tak turutin kok kamu jadi minta turun, ini udah aku mau naik. Udah mas, turun aja mas. Kalau mas Arga mau lanjut sama Ferry ya silakan, aku mau turun. Nah, jadi keanehan terjadi lagi. Jadi si Awi ini berdiri, jalan turun dia. Loh, keloyor aja itu Fer. Udah mas, turun aja, turun lah. Diikutin aja. Oke. Diikutin berdua. Posisinya Awi ini jalan di depan. Nah, sesampainya di Pondok Cemoro, kami duduk, Awi juga duduk di situ. Jadi matanya ini seperti melotot lagi gitu loh. Seperti semalam itu. Padahal itu kondisinya siang. Siang-siang pada waktu itu. Wah, aneh ini. Nggak beres lagi Fer. Udah Fer, habis ini langsung cepet-cepet turun aja kita. Udah nggak beres ini. Oke mas, siap mas. Ini harus sebelum gelap kita udah sampai di base camp. Aku bilang si Ferry. Oke. Akhirnya aku bilang Awi, ayo Wi, lanjut jalan. Nah Awi ini berdiri, dia jalan. Akhirnya tak salib, aku jalan di depan. Awi di tengah, Ferry di belakang. Sampai akhirnya kami di pertemuan jalur. Jadi pertemuan jalur ini yang harusnya ini 2. Yang sebelum pos 3 itu kan rencang inget kan. Pertemuan jalur yang dari Bambangan sama di Pajaya. Ini kan 2. Di situ jadi 3. Jadi aku benar-benar bingung. Tak lihat di situ ini benar pertemuan jalur. Jadi ada pohon-pohon yang besar gitu untuk penanda itu kan. Terus ada pelangnya juga. Ini pertemuan jalur kok jalurnya 3 yo. Kemarin kami 2. Ini benar-benar aneh gitu. Nggak masuk akal ini. Akhirnya kan udah berhenti dulu, berhenti. Di pertemuan jalur berhenti kami. Bertiga berhenti. Awi ini santai aja duduk. Dia ini bakar rokok aja sambil matanya ini masih kayak gini. Melihat ke area wilayah hutan gitu. Akhirnya kan aku merasa kayak gitu, aku tanya sama Ferry, ini gimana Fer? Ambil yang mana? Ini kamu aneh enggak? Iya mas, ini jalurnya kemarin 2 yuk, kok jadi 3? Ferry pun ngerasain kayak gitu. Nah akhirnya entah kenapa Ferry ini bilang, udah mas, kita ambil jalur tengah aja. Instingku ke tengah aja mas. Kok bisa kamu ambil tengah? Tengah aja mas, sudah, instingku kuat ini ke tengah. Oke kalau gitu, ayo kita jalan, pelan-pelan yo. Oke, jalan kami bertiga. Nah kondisi jalannya, Awi di depan, aku di tengah, Ferry di belakang. Jalan kami, ngikuti jalur bercabang 3, kami yang tengah ambilnya, ngikuti insting dari si Ferry. Jalan, tidak begitu lama, aku ngerasain udah aneh ini. Loh kok senyap banget yo, seperti tidak ada suara apapun, benar-benar senyap. Dan hutannya seperti kok aku tidak kenal. Ini harusnya kalau pertemuan jalur turun, kemarin kami juga naik itu kan dari pos 2, dari Gubuk Abang, tidak kayak gini. Kondisinya dari hutan kok ini beda yo, senyap banget, tidak kedengaran suara apa-apa. Dan gelap, kabut ini tebal. Ini jalan, aku ini menyetop 2 temanku. Aku jalan di tengah, tak stop mereka berdua. Stop. Mereka berdua berhenti. Ini jalannya bener gak yo? Mereka ini berdua cuma diem. Ferry ini tak lihat juga wajahnya bingung. Kayaknya kok bener mas, udah jalan lagi aja mas dulu. Setelahnya Awi ini ngeloyor jalan. Yowes lah, tak ikutin jalan. Ini kok udah sampai yo. Lama bener harusnya. Ini udah sampai. Kami ini di pos 2. Ini kok lama banget. Jam-jaman sampai di pos 2 dari pertemuan jalur. Ini tidak mungkin ini. Akhirnya tak stop di situ. Stop, mandek, berhenti di sini. Akhirnya berhenti semua. Aku bilang sama Awi sama Ferry, ini udah tidak beres. Kita tersesat ini. Jalurnya bukan yang ke sini. Aduh, kita balik lagi. Ayo kita balik ke pertemuan jalur. Nah, tiba-tiba Awi ini jalan agak menjauh dari kami. Tak tanya, "Wi, mau kemana, Wi?" Awi ini diem aja, agak jauh. Setelahnya Awi ini berucap, dan itu jelas bukan suara Awi. Kalian ini memang kami sesatkan dari kemarin. Kalian ini aja yang bodoh. Jadi benar-benar pada waktu itu aku sama Ferry kaget. Suaranya benar-benar bukan suaranya si Awi. Itu suara menyerupai sosok lelaki tapi tua gitu. Akhirnya kan di situ aku cuma berucap astagfirullahaladzim. Aku bilang sih Ferry, berdoa ayat kursi. Berdoa kami berdua. Nah, anehnya Awi ini malah ngikutin gitu loh. Ngikutin baca ayat kursi kami. Jadi benar-benar hafal dengan suara yang menyerupai sosok laki-laki tadi, tua. Awi ini jalan aja ngeloyor masuk ke area hutan, tak teriakin di situ, mau tak
hampiri gitu kan. Dia ini jalan sambil terus membaca ayat kursi itu. Awi ini masuk ke dalam area hutan dan tiba-tiba ini hilang. Karena kabut juga tebal. Aku ini udah berusaha menghampiri, agak lari turun itu. Tapi seperti ketika aku mendekat, Awi ini semakin menjauh. Aku mendekat, Awi menjauh sampai dia benar-benar hilang. Nah disitulah, momen itulah aku benar-benar bingung, aku shock. Aku agak nyesel, ini kenapa yo? Dari kemarin aja aku udah turun, tapi kalau kemarin turun aku tengah malam. Nggak mungkin juga. Aku tanya akhirnya pada Fer, ini gimana Fer? Aku kasih saran, aku kasih solusi. Aku bener-bener bingung. Ferry juga bingung, gimana ya mas? Udah gini aja mas, kita balik ke pertemuan jalur. Kita ambil jalur yang kiri lah, atau yang kanan. Udah kita coba, bismillah itu bukan jurang. Sudah kalau gitu, akhirnya kami jalan. Jalan tak lihat jam, ini udah agak lama. Loh, kok udah 5:30? Jadi bener-bener udah menjelang waktu maghrib, udah surup. Akhirnya aku sama Ferry bilang, Ferry kita berhenti. Karena ini udah maghrib, kita sholat dulu aja. Oke mas, oke mas. Akhirnya sholat, minta petunjuk, minta perlindungan, minta pertolongan pada Allah untuk diberikan jalan keluar. Jadi ada tanah yang agak landai, kami ini sholat jamaah di situ. Aku sholat imam, Ferry ini sebagai makmum. Nah ketika aku sholat, ini benar-benar seperti ada yang bisik-bisikin telingaku dari kiri kanan ini seperti goblok, 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 goblok. Jadi seperti dibodoh-bodohkan aku ini. Ini ada apa ya kok digoblok-goblokin aku? Aku diem aja, terus berusaha untuk tetap khusyuk. Nah setelahnya salam kan 3 rakaat, aku tanya sama Ferry, kamu seperti dengar ada yang digoblok-goblokin gitu. Iya mas, aku juga dengar. Oh ya sudah kalau gitu, ini berarti masih ada gangguan-gangguan. Kita balik ke pertemuan jalur, kita balik cepat-cepat. Oke mas. Ferry ini jalan tak suruh depan, aku belakang jagain Ferry. Akhirnya kami ini tiba di pertemuan jalur lagi. Nah ketika sampai di pertemuan jalur, jalurnya ini benar-benar 2, enggak 3. Jadi aneh banget pada waktu itu. Loh, berarti tadi kami lewat jalur Bambangan apa ya? Yang dari Bambangan, basecamp Bambangan, ini kok aneh banget. Nah ini si Ferry udah mas, gak usah dipikirin. Balik mas, kita yang kiri, ini jalur dibaca ya mas. Oke Fer, hati-hati Fer, doa-doa. Akhirnya kami berdoa, jalan kami turun. Tidak begitu lama, tidak ada setengah jam kami sampai di pos 2 Gubuk Abang. Aku pun astagfirullahaladzim, ini benar-benar kami digoda, kami ini mendapat gangguan. Alhamdulillah sampai di pos 2, aku bilang sama Ferry, udah Fer langsung jalan aja turun. Oke mas, jalan kami. Sampai akhirnya kami tiba di Babatan di pos 1. Tidak ada kendala apapun. Karena tujuan kami turun ini untuk nyari si Awi, mau minta pertolongan pada orang-orang basecamp gitu loh. Awi ini kan menghilang entah kemana pada waktu itu. Kami panik gitu kan kondisinya. Ayo udah mas, cepet lah, jalan langsung aja ke basecamp. Ini minta tolong biar Awi langsung dicari. Karena kami udah berusaha untuk teriak-teriak juga, Awi tidak ada. Sampai akhirnya kami ini jalan terus, tibalah kami di Bukit Melogi Cinta. Nah di Bukit Melogi Cinta, nafas si Ferry ini benar-benar pendek itu, karena kami turunin cepet-cepet, agak lari. Mas, udah mas Arga ke basecamp dulu mas, masih kuat gak mas? Ya mas, si Ferry kenapa? Nafasku pendek banget mas, aku tak istirahat bentar. Loh, kamu sendirian gak apa-apa? Nanti kamu gimana-gimana, aku tanya gitu. Gak apa-apa mas, udah aku tak istirahat dulu. Mas Arga kesana cepet, biar Awi ini ditemuin lah intinya, dicari. Oke, kalau gitu kamu bener gak apa-apa ya, gak apa-apa. Udah kamu terus berdoa di sini. Nah setelahnya Ferry ini bersandar di satu pohon yang besar di Melogi Cinta, di Bukit Melogi Cinta, di camping ground itu. Aku lari. Nah setelahnya aku kan lari menuju ke base camp. Nah sebelum sampai di base camp, aku ini agak curiga loh. Itu kok kayak si Awi, agak jauh ini jaraknya. Tak perhatiin loh, Awi itu bener Awi. Aku lari lagi menuju ke base camp. Jadi posisinya di depan base camp ini ramai sekali. Kondisi itu ramai sekali, ada Mas Aan, ada Indra, ada pendaki lain, dan ternyata ada Awi di situ. Dia ini pakai sarung gitu, seperti kedinginan. Nah, aku ini kan agak emosi di situ. Aku bilang sama Awi langsung, tak bentak gitu kan. Kamu itu gimana? Tak cariin dari tadi sama Ferry, udah sampai di base camp. Maksudmu apa tau? Aku kan kayak gitu. Nah, si Awi ini seperti tidak terima juga, berdiri dia. Loh, harusnya aku yang marah sama Mas Arga. Aku pengen naik gunung kok ditinggal. Aku dari kemarin ini di base camp, ditinggal malah aku pengen naik gunung. Loh, aku kan kaget. Kamu ikut naik aku ya Wi. Ini aku mau kesini mau laporan kalau kamu ini hilang, masuk ke hutan. Wah, guyon kamu itu mas, aku udah naik dari kemarin. Lah akhirnya Endra, Aan, rombongan pendaki lain juga menjelaskan sama aku. Udah gak duduk dulu, udah tenang dulu, ada apa? Ini anak hilang kok. Aku kesini mau laporan sama kalian, sama base camp. Kalau dia ini masuk ke hutan, teriak-teriak ini tidak ada. Nah ditanya lah, ini Ferry kemana? Ferry di Melogi Cinta. Dia istirahat tadi karena nafasnya pendek, tidak kuat buat lari.
karena kondisinya si Awi ini hilang gitu kan, aku harus kesini cepet-cepet buat lapor kalian. Loh, ini ndak ikut gak? Beneran, temanmu ini si Awi ndak ikut dari kemarin di base camp. Tidur dia, malah dia marah-marah. Akhirnya mau tak ajakin, udah nyusulin si Mas Arga sama si Ferry sama aku atau Mas Aan, ayo. Tapi dia ndak mau, karena kondisinya juga badannya lagi nggak enak. Loh, kamu bener ndak ikut, Wi? Aku bilang gitu. Ndak ikut aku ndak ikut, Mas. Makanya aku bingung. Loh, aku juga bingung. Nah akhirnya Hendra ini bilang, udah, temanmu disusul di Melogi Cinta, sekarang ayo tak temenin. Oh iya dah, jadi aku seperti tersadar Ferry sendirian, takutnya ada apa-apa lagi. Aku sama Hendra akhirnya lari menuju ke Melogi Cinta, bener-bener lari dari base camp. Sampai di Melogi Cinta, jaraknya agak jauh. Ini si Ferry ini udah menghadapnya ini ke pohon yang besar itu loh, seperti kepalanya yang dibentur-benturkan gitu. Lari aku sama Hendra, astagfirullahaladzim, lari. Akhirnya tak pegangin sama Hendra itu si Ferry. Tenaganya benar-benar kuat, jadi seperti ingin membenturkan terus. Dan sini udah agak lecet itu Ferry. Ferry, kamu kenapa? Kamu kenapa? Ferry ini cuma melotot, bola matanya putih semua. Hendra bilang, kesurupan ini temanmu. Udah, bawa pulang aja. Tarik ini, tarik. Wah, akhirnya mau ditarik, ini benar-benar tenaganya kuat. Sampai ada satu rombongan yang mau nge-trek malam, mungkin pada waktu itu. Entah rombongan dari mana, aku agak lupa. Akhirnya tanya mereka ini, Mas ada apa Mas? Jadi beberapa pendaki kan, ini Mas temanku kesurupan Mas, temanku kesurupan. Oh iya Mas, tak bantu Mas, tak bantu. Aku ini sempat gak enak karena mereka udah sampai di Melogi Cinta, karena kalau balik ke base camp ini kan jauh. Udah Mas, gak apa-apa Mas, udah tak bantuin ayo. Akhirnya dibantuin dengan sekuat tenaga. Nah singkat cerita akhirnya si Ferry ini pun berhasil dibawa ke base camp gitu. Jadi dengan sekuat tenaga dibantu oleh para pendaki itu, aku sama Hendra dibantu gitu. Nah sampailah kami ini di base camp. Nah sampai di base camp aku pun bilang sama rombongan pendaki itu, matur nuwun nih Mas sudah nganterin gitu. Udah enggak apa-apa Mas. Ya sudah Mas, kami lanjut jalan lagi. Semoga temannya baik-baik aja. Nggih Mas nggih. Nah tak liatin di situ Ferry ini benar-benar seperti tenaganya kuat, seperti melotot gini, matanya putih semua sambil geram-geram terus gitu. Seperti marah gitu. Dan seperti mendengus-dengus. Jadi ini benar-benar bukan Ferry. Dia ini udah kesurupan. Makanya aku minta tolong sama Mas Aan sama Mas Hendra. Nah kebetulan Mas Aan ini punya saudara namanya Pak Debroto. Pak Debroto orang sekitaran situ. Kebetulan bisa dikatakan orang pinter lah, kiai. Udah Mas, tenang Mas, tak panggilin Pak Deku sebentar. Nah akhirnya kami di situ jagain si Ferry gitu kan, Awi juga jagain. Nah tidak begitu lama Pak Debroto ini datang sama Mas Aan. Nah si Ferry ini seperti dipegang, diciprat-cipratin air, didoain seperti apa. Nah setelahnya si Ferry ini seperti tidak sadarkan diri, tiba-tiba dia ini berdiri, setelahnya muntah-muntah ini banyak sekali si Ferry, benar-benar banyak. Nah setelahnya aku tanya sama Pak Debroto, Pak De, ini kenapa ya temanku tadi ini kesurupan, udah ada ya jin ini yang masuk ke tubuhnya. Wah astagfirullahaladzim, kok bisa ya. Setelahnya aku ini diajak ngobrol sama Pak Debroto, ini temennya. Nggih Pak De, saya Arga, ini teman saya juga, namanya si Awi. Nah setelahnya Pak Debroto ini pun memanggil si Awi untuk mendekat. Sini Mas, Rene Mas. Ada apa Pak De? Udah sini aja, kamu tak ruati juga. Kayak temenmu itu, si Ferry. Loh, kok saya? Udah, manut aja. Nah akhirnya si Awi pun seperti sama, dirituali seperti si Ferry itu, dicipratin air, didoain. Nah setelahnya si Awi ini muntah-muntah banyak sekali. Aku pun heran, loh padahal Awi enggak apa-apa yuk. Nah setelahnya aku bilang sama Pak Debroto, Pak De, lah kenapa ini temanku? Udah, nanti dulu Mas Arga sekalian. Jadi setelahnya dicipratin ini aku, didoain, tapi aku tidak muntah pada waktu itu. Nah setelah semuanya selesai, aku pun meminta penjelasan sama Pak Debroto. Nah setelahnya Pak Debroto ini pun menjelaskan semuanya. Kenapa Awi ini bisa muntah-muntah, ikut muntah padahal dia tidak naik gunung. Karena jin yang ada di dalam tubuhnya Ferry, yang ganggu Ferry barusan itu yang ganggu kalian ketika naik gunung. Ketika yang ganggu Mas Arga sama Ferry ini naik gunung, jin itu menyerupai Awi. Makanya Awi ini kena dampak aura negatifnya, makanya dia muntah-muntah. Tak ruati aku makanya. Oh, lah terus itu yang kemarin naik gunung sama aku bener-bener jin Pak De. Jin itu, jin jahat itu, jahil, yang pengen goda kalian, mencelakakan kalian. Itu menyerupai temenmu yang namanya Awi. Loh, yang naik gunung itu bukan Awi Pak De berarti kemarin. Bukan, itu jin yang menyerupai temenmu. Tadi ini yang sempat nyerupi si Ferry itu. Alhamdulillah udah bisa tak balikin lah. Intinya kalian nanti minta maaf lah
tak ajari aku. Oh nggih Pak De. Jadi benar-benar aku ini shock. Jadi ketika aku naik sama Ferry, Awi ini tidak pernah ikut naik gunung. Yang naik gunung sama aku sama Ferry ini sosok jin jahat, jin jahil, yang menyerupai sosoknya si Awi. Awi ini benar-benar tidak pernah ikut naik gunung pada waktu itu. Dia ini di base camp. Awalnya aku tidak bisa terima, ini secara logika tidak masuk akal. Dijelaskan lagi sama Pak De Broto, yang namanya jin jahat dengan level yang tinggi, ini bisa mas, menyerupai apa saja. Lah kok bisa Pak De? Dia ini kok jahat sama aku, sama teman-temanku, ya bisa. Lah itu si Ferry kan bawa apa itu? Bawa gaman. Dek. Kaget aku di situ. Oh, cincin yang batu akik merah itu kan. Ternyata itu penyebabnya. Dipakai sama Ferry membuat penghuni situ yang energinya kuat ini benar-benar marah dan menyerupai sosok Awi sebelum mereka berangkat. Akhirnya dijelaskan sama Pak De Broto, itu udah cincin Pak, pulang aja. Kalau bisa dikembalikan yang punya, tidak bagus itu. Nah dijelaskan sama Pak De Broto, itu isinya itu ya, jadi seperti perempuan. Bentuknya, perwujudannya ini seperti perempuan sinden gitulah, perempuan Jawa. Ini jahil itu jin. Ya bisa menyerupai apa saja, tapi seringnya menyerupai wujud itu. Nah kami ini benar-benar shock mendengar penjelasan. Jadi gara-gara cincin itu yang dibawa Ferry. Tapi aku tidak menyalahkan Ferry, ya lah untuk pembelajaran saja. Ferry ini nyesel gitu, yo mas bener mas harga. Jadi tidak bagus kalau ini, yo iyalah Fer. Kalau kayak gitu kan tidak bagus. Nah setelahnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak De Broto ini, udah ditolong. Pak De Broto diantar pulang sama Saan. Nah aku pun memutuskan udah nginep aja semalam di sini, mumpung rombongan pendaki juga yang mau naik besok masih rame, terus base camp juga rame gitu kan, rame-rame di situ, insya Allah aman. Kami pun nginep lagi semalam di situ. Nah setelahnya aku cerita-cerita sama Aan sama Hendra, aku ini pertama naik ini udah aneh. Aku ini bilang, berusaha meminta penjelasan kepada mereka. Barangkali mereka tahu kan, udah sering jaga situ. Aku ini ditemui kayak nenek-nenek tua ini bawa kentongan ngentongi kami ini. Nah, itu ya mungkin nandain itu juga gebyok gitu loh, tanda bahaya kalau di kampung-kampung kan kayak gitu. Berarti nenek itu memberitahuan kepada kalian kemungkinan besar kalau kalian ini yang naik bareng kalian pada waktu itu bukan si Awi. Nenek itu berusaha untuk menyelamatkan kalian dengan memberi tanda itu gebyok, tuk kentongan itu. Oh iya ya masuk akal, bisa jadi. Nah setelahnya aku juga mencium bau kemenyan gitu loh. Yo kemungkinan besar yo, pokoknya nenek itu ingin menyelamatkan kamu sama si Ferry pada waktu itu gitu loh. Karena apa? Ya bau kemenyan itu bisa juga biar kamu ini takut sama Ferry. Kok dilalahnya kamu ini kok tidak takut sama Ferry, tetap lanjut naik. Padahal niatan kemungkinan nenek itu menyelamatkan kalian. Ya pokoknya benar-benar aneh. Aku ini benar-benar aneh, ini benar-benar misteri. Yang akhirnya terjawab ketika kami turun itu ternyata yang dibawa sama Ferry. Gaman yang batu akik merah itu loh. Itu ternyata isinya itu mengundang penghuni yang ada di Gunung Slamet, terutama yang energinya kuat. Ini yang nyuruh si Ferry dan menyerupai Awi. Ini untuk ganggu kami. Benar-benar itu sosok jin. Aku ini berarti tidur dengan jin. Aku mendaki gunung dengan jin jahat itu. Nah dari kisah yang pernah tak alami ini sama Ferry, sama Awi, semoga rencang-rencang ini bisa mengambil hikmah, pelajaran dari semuanya. Jadi benar-benar ketika kita mau mendaki gunung, kita ini selain harus mempersiapkan perlengkapan pendakian, logistik, fisik juga kita harus siapin, dan mental. Kita juga tidak usah bawa yang aneh-aneh ketika mendaki gunung. Jadi seperti gaman-gaman lah, entah itu batu akik, entah itu benda keris, entah itu apa, tidak usah dibawa. Yang ada isinya terutama, karena itu bisa mengundang bangsa-bangsa mereka untuk mendekat kepada kita. Jadi benar-benar pada waktu itu, setahun yang lalu ini, aku mengalami hal yang benar-benar sangat di luar nalar. Dan semakin yakin kalau dunia gaib, entitas gaib, alam lain ini, alam jin ini benar-benar ada. Jadi kira-kira seperti itu yang bisa saya pribadi tuturkan mengenai pengalaman saya. Semoga bisa diambil hikmah dan pelajaran. Dan saya pribadi mohon maaf apabila masih banyak salah kata dalam penuturan saya. Saya Sukma Arga pamit undur diri. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.